Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Oktober tahun 2021. Dan ini adalah Senin pertama dari bulan Oktober tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat menikmati kehidupan ini bersama-sama oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, renungan kita malam hari ini akan berbicara tentang hidup di dalam krisis dunia ini. Hidup di dalam krisis dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat saat ini, dunia mengalami krisis yang begitu luar biasa hebatnya. Bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dan itu dipicu oleh pandemi COVID-19. Sampai saat ini, topik yang terhangat adalah pandemi COVID-19. Di satu daerah sempat mereda, di daerah yang lain mengganas kembali. Dan begitu terus, saudara, berputar terus. Sehingga membuat akhirnya terjadi krisis di dalam segala segi kehidupan manusia. Baik itu mengenai kesehatan, bagaimana juga itu mengenai keselamatan daripada hidup manusia, dan juga tentunya krisis ekonomi. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana manusia di dalam iman kepada Kristus menghadapi krisis ini. Bapak Ibu Saudara, kalau dunia mengatakan bahwa seseorang pada waktu dia menghadapi krisis itu tergantung dari sikap dia untuk menilai keadaan yang ada terjadi ini. Dan sikap hati dia dalam menghadapi semua itu. Itu tidak salah, saudara. Itu juga ada benarnya. Tetapi kita sebagai orang percaya, pada waktu kita menghadapi krisis kehidupan ini, kita harus kembali kepada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada Alkitab. Karena di dalam Alkitab kita, masa-masa krisis di dalam kehidupan manusia, seseorang manusia, begitu banyak tercatat, saudara. Dan selama bulan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana seorang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus menjadi kekasih, menjadi anak Allah yang masih harus hidup di dunia ini, tetapi kita juga masih harus menghadapi krisis yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, bagaimana pada waktu dia menghadapi krisis di dalam kehidupannya, khususnya mengenai krisis ekonomi, krisis kehidupannya. Lalu kemudian dia mulai berpikir dengan cara berpikirnya dia, menggunakan akal pikirannya, lalu dia mulai melakukan tindakan yang menurut dia benar. Tapi pada saat itu, Allahnya mengingatkan kepada dia. Dan tentunya ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kita akan baca di dalam Kejadian 26, ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian 26, ayat 1 sampai dengan 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini krisis, saudara. Krisis kelaparan. Ini bukan kelaparan yang pertama. Bayangkan, ini bukan yang pertama. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Zaman Abraham juga terjadi krisis. Bapak Ibu Saudara, kita ingat bagaimana Abraham juga kemudian menghadapi krisis itu dengan menggunakan akalnya sendiri. Dan di sini anaknya Ishak itu. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Kita melihat
Tuhan menampakkan diri kepada Ishak pada saat itu dan berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Saudara, rencana daripada Ishak adalah dia pergi ke Mesir. Mesir di sini mengatakan, ya, konotasinya adalah tempat yang makmur, tempat yang subur. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana, sehingga kemudian setelah itu keturunan dari Ishak, ya, Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Lalu dia menjadi berkat bagi bangsanya. Ya, lalu bangsa Israel pada pindah ke Mesir, saudara, akhirnya menjadi budak di sana. Nah, saudara, ayat ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maksudnya di negeri ini di Filistin, ya, di Filistin, saudara. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menapai sumpah yang telah aku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di sini bagaimana Tuhan kemudian mencegah, ya, Ishak untuk pergi ke Mesir. Mesir, seperti yang saya katakan tadi, ya, adalah melambangkan kemakmuran, karena pada saat itu di Mesir mereka hidup dengan berkelimpahan. Penduduk di sana hidup dengan berkelimpahan, sehingga ada banyak orang-orang dari negara-negara lain ingin ke Mesir untuk mencari kehidupan di sana. Tapi kita melihat, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ya, hari ini kita berbicara tentang ketaatan seorang Ishak. Pada waktu dia mempunyai rencana, dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan ini adalah benar, kemudian dia berpikir akan pergi ke Mesir. Di dalam perjalanannya, dia mampir ke Gerar. Ya. Raja Abimelek adalah raja orang Filistin. Kemudian Tuhan menemui dia dan berfirman, "Kamu jangan pergi ke Mesir. Diam di tempat ini. Karena tempat ini akan kuberikan kepadamu." Saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak? Apa dia membantah? Apakah dia melawan Tuhan? Tidak. Kita melihat Ishak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan pada nanti yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana akibat dari ketaatan seorang Ishak. Padahal di saat itu, saudara, dia sedang mengalami krisis. Keadaan tidak baik, ya. Ada kelaparan di negeri itu, dikatakan pada ayat 1. Dan pada saat itu, Ishak ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi keluarganya. Tentunya bapak-bapak, ya, sebagai kepala keluarga, ingin melakukan yang terbaik buat keluarganya agar tidak menderita kelaparan, tidak menderita dan sebagainya. Khususnya kita di saat sekarang ini, ya. Kita berusaha dengan segala macam cara untuk dapat hidup dengan layak di tengah, ya, himpitan badai, pandemi COVID-19, himpitan ekonomi karena kesulitan pekerjaan, kesulitan segala macam, saudara. Ya, kita kalau melihat di luar sana, bagaimana banyak orang yang nyinyir terhadap pemerintahan yang ada. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya bisa nyinyir, tapi mereka tidak mau ikut bergabung bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari jalan keluar. Nah, kita melihat di sini, saudara. Kita hidup di tengah-tengah yang seperti begini. Lalu apa harapan kita? Saudara, harapan kita hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus katakan, ya, "Datanglah kepadaku, ya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, ini adalah jaminan daripada Tuhan. Dan Allah sudah berfirman kepada Ishak pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Ishak mematuhi apa yang dikatakan oleh Allah. Lalu kemudian kita melihat, ya, walaupun dia berpikir secara manusia, di Mesir adalah tempat sumber kelimpahan dari hidupnya. Dia bisa memperbaiki hidupnya. Tetapi ketaatannya lebih besar daripada apa yang dia pikirkan. Ya. Apa yang ada di dalam pikiran dia. Ya. Secara realistis dia melihat, kalau dia pergi ke Mesir, masalah selesai. Tetapi pada waktu Tuhan berfirman kepada dia, dan saudara, Tuhan juga berfirman kepada kita semua pada malam hari ini. Ya, kita diingatkan untuk tidak pergi kemana-mana. Tetap berada di tempat kita. Lalu kita berdoa. Kita memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya.
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita. Karena Dia yang sudah rela mati bagi saudara dan saya. Apakah Dia tidak akan memelihara saudara dan saya di dalam kehidupan ini? Di tengah pandemi ini, di tengah badai krisis ini. Saudara percaya. Imani. Allah yang sama adalah Allah yang kita sembah. Dan Allah yang sama yang disembah juga oleh Ishak. Dan Ishak melakukan ini dengan ketaatan. Dia taat. Dia tetap berada di tempatnya. Dan saudara, kita tidak perlu kemana-mana. Kita tetap berharap hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Dan memberikan kemenangan di tengah krisis ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.